Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini tentang cinta lagi ya. Energinya paling tinggi, kenapa saat ini cinta terus ya. Tetapi ya saya hanya membacakan secara energi, jadi tentang perasaan cinta. Kenapa ya? Nanti lebih jelasnya kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Koneksinya bagaimana tentang perasaan cinta ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang koneksi hati. Oke. Kita lihat. Sudah ada satu kartu yang keluar. Kita sekali lagi. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Wow, ada keraguan-raguan, kebingungan, kegundahan hati. Ya. Di sini bingung ya, mau melangkah kemana, mau ke kiri, ke kanan, ya, ataukah sesuai petunjuk kata hati, ataukah ikuti kata orang, ataukah mengikuti pikiran sendiri, ya. Ada beberapa yang saya rasakan di sini, mungkin ada orang baru datang kepadamu, tetapi ya ini juga bisa kamu yang datang kepadanya ya, energinya bisa vice versa, kamu yang menentukan saja. Ada orang baru ingin datang kepadamu, tetapi kamu kayak menutup diri karena takut nanti ke depan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya mempermainkan hati, mempermainkan perasaan, ataupun mungkin kondisinya pas lagi sayang-sayangnya akhirnya berpisah, ataupun tidak mau punya drama. Di sini juga ada beberapa yang merasa bahwa saya nggak mau, saya fokus kepada keuanganku, karirku ya, dan ya kalau ada beberapa yang sudah mempunyai anak ya saya berfokus pada anakku. Nah ini, jadi ada cinta baru yang datang. Ini pun ada juga saya lihat mantan mau datang. Mantan ini artinya bisa mantan suami atau mantan istri atau mantan pacar ya. Tetapi kondisinya saya lihat di sini berpisah, putus, dan mau datang gitu kan. Tetapi ternyata kamu masih ragu apakah harus saya menerimanya atau tidak. Kalau mantan suami istri nih seolah-olah kayak sudah berpisah lama gitu kan, tapi belum cerai resmi, dia ingin datang, balikan, rujuk gitu. Tapi kamu merasa bahwa apakah dengan pengorbananku selama ini bertahun-tahun, apakah perlu saya memaafkannya. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana, ataukah saya harus memang end saat ini dengan dirinya ya, mengurus di pengadilan resmi gitu ya. Bingung ya, karena seolah-olah hati ini sudah tidak, kayak macam seolah-olah kamu merasa bahwa hati ini tuh kayak sudah nggak bisa untuk menerima cinta-cinta lagi gitu, takut tersakiti, dan saya nggak mau terlalu pusing dengan drama-drama tentang percintaan ya. Jangan sampai nanti dia datang untuk menghancurkanku lagi.
Jangan sampai dia datang hanya untuk membuatku terluka lagi. Apalagi pernah terkoneksi dengan orang yang mirip. Mirip nih dalam tanda kutip ya, mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, akhirnya tidak jadi menikah ya, karena ya perbedaan itu. Akhirnya terkoneksi dengan orang baru, mirip lagi ya, mempunyai terkoneksi dengan dirinya yang mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, karena trauma yang memanggil ya. Ya, jadi belajar dari masa lalu. Saya mencintainya lagi tapi mengulang masa seperti dulu dengan orang yang berbeda. Ataukah dia datang lagi dengan janji-janji kalau orang yang sama, tapi apakah dia memang mau memperjuangkanku? Jangan sampai mengulang lagi koneksi di masa lalu untuk masa saat ini. Dimana kamu kalau seandainya mantan ya, kamu udah tahu karakter dia kayak gini. Ujung-ujungnya bilang mau berubah, tapi ujung-ujungnya nanti kalau sudah dimaafkan, begitu lagi. Ribut lagi, drama lagi. Ya, jadi saya merasakan energinya ada yang sudah mati rasa untuk cinta, tetapi sebenarnya cinta itu masih tumbuh gitu. Maksudnya kayak macam, udah deh saya udah mati rasa, udah nggak mau gitu kan, udah aduh nggak percaya dengan cinta-cintaan, apalagi bicara tentang eh, apa rasa ya cinta yang tulus tuh kayaknya nggak ada gitu. Hanya di film-film yang memberikan imajinasi, tapi ke dunia nyata tuh nggak ada. Malah nanti saya yang berkorban banyak, ujung-ujungnya saya ditinggalkan, ujung-ujungnya pengkhianatan, ujung-ujungnya saya hanya merana. Sedih karena cinta yang mana saya memberikan banyak, tetapi dia malah mempermainkan. Seolah-olah cintaku itu adalah sebuah guyonan, sebuah keharusan ya, ataupun mungkin kondisinya ya cuman karena dia butuh saja baru dia datang kepada aku. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana merasa bahwa kayaknya cinta sejati itu nggak ada deh, cuman ada di film-film fiksi dan tidak ada di realita ya. Di sini ada Queen of Cups ya, lebih ingin oke deh, saya mau tenang ya. Jadi kalau mau dibilang berusaha untuk menahan rasa. Padahal kamu nih kayak macam contoh, dia kembali, kamu ingin memberikan maaf dan oke, kita mengulang lagi di lembaran yang baru gitu. Tapi logika itu kayak jangan ya. Ujung-ujungnya kamu patah hati nanti, ujung-ujungnya dia permainkan kamu, ujung-ujungnya dia kembali lagi ke mode awal dia ya. Jangan dengan orang baru aja gitu. Toh kalau ada orang baru juga sama, tuh kan sama dengan yang kemarin ya. Nih dia tidak bertanggung jawab, dia aja punya anak nggak bertanggung jawab. Ini contoh kalau dia sudah mempunyai anak ya, dia nggak bertanggung jawab. Sama dengan pasanganmu kemarin nggak bertanggung jawab, ciri-cirinya mirip, nanti kamu tersakiti lagi. Atau dia playboy, atau dia playgirl, ujung-ujungnya sama seperti yang kemarin, kamu dihianati, kamu diduakan ya. Jangan ya, logika bermain. Di mana hati ini, aduh aku ingin dia gitu. Tapi logika jangan. Jangan ya. Jadi ada bertolak belakang antara hati dan logika yang mana akhirnya membuatmu pusing sendiri, stres sendiri. Maukah menerima cintanya atau tidak? Di lain pihak ingin bahagia dengan cinta, tapi di lain pihak ingin waras dan punya duit. Ya, karena kalau nggak bahagia kan nggak produktif. Ya, ujung-ujungnya duitnya juga berkurang. Jadi pilih mana? Kamu mau udah banyak duit atau ada cinta? Cinta yang berdrama ataukah duit yang fokus untuk kamu cari? Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana berpikir, saya kalau punya cinta hidupku juga mumet, pusing, stres, kere juga, ngapain ya? Tapi sepi gitu. Ataupun mungkin kondisinya saya banyak duit tapi ya saya sepi, nggak ada teman, bingung juga ya, rasa ingin dibelai, dicium, didengarkan ya. Jadi bingung. Dan kondisi saat ini ada beberapa yang memilih untuk ya lebih tenangkan diri, diam dulu, tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan ya. Lebih ingin berteman saja dan berfokus untuk cari duit. Four of Pentacles di sini lebih oke, duit aja deh dulu ya. Kalau ada duit saya bisa kemana walaupun nggak ada pacar gitu. Jadi kayak seolah-olah saya harus mati rasa dengan cinta ini walaupun menahan. Padahal sebenarnya suka sama si A dan si A juga suka, tapi latar belakang dia itu kayak kurang pas. Mungkin dari sisi keluarga, ekonomi, agama, ataupun pendidikan, strata sosial ya, ataupun yang lainnya lah ya. Nanti ujung-ujungnya kamu berpikir, dia mau kondo, dia matre ya. Saya hanya dipakai untuk sampingan doang, bukan prioritas. Saya cuman pilihan, bukan yang utama. Saya hanya diduakan ya. Padahal kamu ingin betul-betul
serius sama dia, tetapi hatimu kayak macam jangan, nggak ada cinta sejati, jangan. Nah ini ada bertolak belakang. Jadi ya udah deh, dibandingkan pikir-pikir dia kere ya, karena banyak ada yang energinya habis dipikir dia, ujung-ujungnya rezekinya nggak bagus ya. Dimana kalau rezeki apa ya, karena memang fokus untuk mencari rezeki, move on gitu. Tetapi ya bagaimana ya, rindu juga ya, kira-kira dia lagi ngapain ya, ini dia pikir gitu ya. Ataupun kamu berpikir bahwa dia lagi ngapain ya di waktu senggang kamu. Kok nggak WA, kok nggak ada kabar, apakah saya yang harus mengabari dia atau bagaimana. Tapi nanti logikamu lagi bilang, ah nggak usah ya, jangan pancing-pancing, jangan 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 membuat api gitu kan. Kalau nggak mau kalau nggak mau terbakar, jangan bermain api gitu. Jadi ya bingung juga ya, di salah satu sisi inginkan kamu dan di salah satu sisi juga ingin banyak duit dan ketenangan mental. Tetapi ya untuk saat ini, kalaupun dari dirinya energinya ya dia memilih untuk kerja ya, ketimbang cinta tak tersambut, karena dia merasa bahwa kalaupun seandainya koneksinya dia sudah memberikan sinyal-sinyal kepadamu dan kamu pun memberikan sinyal-sinyal kepadanya, tetapi di sini ada kerenggangan dalam komunikasi, dia merasa bahwa kamu menjauh dan tidak menginginkannya. Sehingga ya dia fokus ke kerjaan, tetapi sebenarnya pikirannya itu ada di kamu saat ini, sambil kerja, sambil ya udah deh pasrah aja gitu kan, sampai nggak bisa tidur, bingung, bikin story juga ya supaya kamu lihat dan pantau-pantau keadaan dia gitu kan, dan peka terhadap perasaannya. Tapi kok nggak dilihat, kok kamu nggak lihat story aku, berarti memang kamu sudah nggak respect sama aku gitu, itu menurut dia ya. Jadi bingung ya, ya sudah deh, saya ke siapa saja yang mau mencintaiku, menyayangiku. Saya juga nggak bisa memaksakan keadaan ya, dan memaksa cintamu untukku. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa udah deh mati rasa aja, kayaknya cinta memang nggak ada. Ujung-ujungnya nanti makan hati ya, pusing, stres, sakit lagi. Karena ada yang dulu betul-betul depresi, sampai betul-betul ada yang betul-betul jatuh tuh karena cinta ya, bisa pokoknya sakitnya luar biasa, sampai sesak nafas, sampai pusing, nggak move on, nggak makan ya, karena cinta, tidak mau terulang lagi, tidak mau tersiksa lagi karena cinta. Karena ada beberapa yang kalau sudah sayang, sayang sekali gitu, dan ingin memiliki, dan kalaupun takdir tidak berpihak, itu yang menjadi sakit. Dan dia tidak mau itu terulang lagi di mana kondisi saat ini bersamamu, sehingga dia berusaha untuk, saya harus mati rasa kepada cinta walaupun mungkin kondisinya hatiku ingin kamu ya, ataupun kamu yang saya nggak boleh tergiur dengan cinta-cintaan, ujung-ujungnya nanti sakit hati. Stop cinta-cintaan, karena kamu masih ada trauma dan luka batin di masa lalu. Tidak mau terkoneksi dengan cinta-cintaan yang akhirnya bisa membunuh dirimu secara perlahan, yang mana kamu sekarang sudah sembuh, tiba-tiba dia ada orang datang lagi menawarkan cinta, yang mana kamu aduh kayaknya enggak deh, saya nggak mau seperti kemarin yang hampir mati karena cinta ya. Nah ini ada beberapa seperti itu ya, dimana ya dia lebih oke deh, kayaknya harus duit deh ya, duit saja. Ataupun ada juga yang sudah kamu sama dengan ini, sudah kamu dengan yang itu aja, dia baik, dia, kamu kayak enggak deh, saya nggak mau dengar orang ya, saya mau memang dari dirinya sendiri yang berjuang, bukan orang-orang jodoh-jodohin, orang-orang comblang-comblangin, nggak ada ya. Pokoknya dia yang berjuang untukku, dia yang punya cinta lebih besar dariku, supaya betul-betul dia menginginkanku sampai akhir, bukan hanya persinggahan dan hanya penasaran. Ujung-ujungnya berpisah, ujung-ujungnya menelantarkan, ujung-ujungnya malah ada pengkhianatan ya. Dan di sini lebih ingin berjuang sendiri sih. Ada juga yang saya lihat memang berjuang karena mungkin kalau seandainya sudah punya anak ya, untuk masa depan anak. Ada pula juga yang saya lihat berjuang karena sakit ya. Jadi siapa yang mau dengan orang sakit ini, penyakitan ini, ataupun anakmu lagi sakit ya, apakah dia mau menerima dengan kondisi anakku yang sakit gitu, ataupun mungkin kere ya, siapa yang mau menerima aku gitu, kondisi saya lagi banyak hutang, kere iya, nggak ada pekerjaan. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana udah deh, kayaknya dia nanti ujung-ujungnya ribut lagi, drama lagi, pusing lagi ya, ya sudah, diam aja dan berusaha untuk mati rasa, walaupun sebenarnya rasa itu muncul. Mati rasa nih kayaknya udah, karena logikanya main gitu kan. Ya udah jangan, nanti kamu dimanfaatkan, atau jangan,
nanti dia mencampakkanmu. Atau jangan, dia hanya mau duitmu. Nah ini ada beberapa yang bingung ya, kondisinya sebenarnya cinta ini betul-betul betul-betul dia mencintai karena, atau karena ada sesuatu dari diriku yang dia inginkan, entah seks, entah duit, ya, atau karena kesepian aja berteman gitu, atau memanfaatkan, ya, atau karena gabut aja makanya dia datang, ya, itu logika. Tapi sebenarnya hati juga, aduh aku sayang dia, aku cinta dia, tapi ya gimana ya, banyak perbedaan, kiri juga iya. Jadi logika tuh kayak saya harus mendapatkan pasangan yang lebih, kalau minimal setara, jangan di bawah. Apalagi kalau punya kalau energi feminim ya, saya merasakan energi feminim ya sudah, nggak usah dengan laki-laki kere, ya, atau dengan perempuan matre. Ini ada juga laki-laki yang feminim, yang mana memang inginkan wanita itu yang kalem, yang nyaman. Karena dia, kalau laki-laki feminim ini kan bukan berarti yang cucok ini ya, no, tapi lebih ke kalem, tenang. Jangan pasangan yang bikin pusing, ribet, mumet, ya, bikin sakit kepala. Mau yang tenang, nyaman, terus sopan santun, etikanya dijaga, ya, jangan ribut, berteriak-berteriak, marah-marah, jangan. Dia nggak mau seperti gitu, ya. Jadi ya itu, lebih ingin ke ketenangan, ada duit, ada cinta, ada kebahagiaan. Itu yang dia inginkan, bukan drama ujung-ujungnya kere, pusing, sakit kepala, ya, ujung-ujungnya keluarkan duit untuk berobat, ya, masalah tambah banyak. Jadi nggak mau. Jadi ada beberapa yang oke, harus setara, kalau bisa lebih dari saya, jangan di bawah, ujung-ujungnya bikin sakit, mumet, pusing, stres, atau malah memanfaatkan. Nah ini ya, jadi mati rasa yang mana karena logika, padahal sebenarnya rasanya ada gitu, tapi seolah-olah harus ditutup, pintu hati ini harus ditutup. Saya nggak mau, karena ibaratkan belum siap, karena trauma dan luka batin ini masih ada dalam diri, belum sembuh, sehingga ya sakitnya masih terasa, sehingga belum siap untuk membuka, walaupun rasa itu sudah muncul di mana kamu atau dia memang inginkan kamu gitu, ya. Tetapi ya untuk saat ini saya lihat kondisinya dia menahan, ya, dia menahan rasa rindu, rasa cinta, di mana ya dia melihat kamu dulu, kamu ya, kalau seandainya kamu berjuang untuknya dan yakinkan bahwa memang cintamu untuknya, ya oke. Tapi kalau seandainya dia yang disuruh berjuang sendiri, dia nggak mau. Tadi saya bilang dia mau cinta yang lebih, ya, supaya apa? Memang betul-betul kamu menginginkannya sepenuh hati dan tidak ada kata berpisah ataupun pengkhianatan lainnya, karena memang betul-betul kamu menginginkan dia. Ini contoh, ataupun dirinya yang menginginkanmu gitu, dimana kamu mau dia yang berjuang atas cintamu dan memperjuangkan cintamu sampai akhir, bukan hanya sebentar, sesaat, hanya karena persinggahan atau hanya karena kesepian, ya. Jadi mati rasa saat ini dirinya, yang mana mati rasa sebenarnya karena logika dan untuk penyembuhan trauma. Jadi saat ini ada yang menyukaimu atau kamu menyukainya, tetapi belum bisa mengungkapkan, ya, falling in love sih saya lihatnya ya. Tetapi memilih untuk pergi back of wands, ya, sama-sama kayak macam kita nih berbeda nih, dia lagi sama-sama tatapan ya. Tapi kita berpisah ya, kamu ke sana, saya ke sini, ya sudah, kalau jodoh pasti nggak kemana. Tetapi untuk saat ini saya fokus ke diriku dulu ya, trauma dan luka batin masa lalu, dan ingin ketenangan secara fisik dan mental dan keuangan. Dan kalaupun sudah siap semuanya dan kamu datang di waktu yang dan saat yang tepat, oke. Tetapi untuk saat ini saya masih menutup diri, masih ingin sendiri menitih karir dan ya tadi belajar untuk bisa menerima takdir, kenyataan hidup, dan memaafkan semua orang-orang yang pernah membuat terluka di masa lalu. Dan kalaupun mungkin ini energi mantan, ya dia masih berusaha untuk bisa berdamai dengan keadaan. Tetapi memang kondisinya saya lihat kalau mantan ini traumanya berat ya, jadi lebih ke ya sudah berteman aja gitu. Tapi kalau orang baru ini ada sinyal-sinyal sedikit ya, dimana ya kalau kamu memang mencintaiku, berjuanglah untuk diriku. Tetapi kalau tidak, ya sudah, nggak apa-apa. Karena dia maunya cinta yang diperjuangkan, bukan dia yang memperjuangkan cinta. Dia mau cintanya betul-betul
full untuk dirinya, ataupun kamu ya, dirinya yang berjuang untukmu, full untukmu, bukan kamu yang berjuang-juang, nggak ada ya. Pokoknya saya menanti, saya memperbaiki diri gitu kan, saya memperbaiki diri ya, berbuat kebaikan ya, pasti ke depan akan terkoneksi dengan orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang betul-betul tulus mencintaiku. Tetapi untuk saat ini stop dulu, dimana saya harus berusaha untuk menyembuhkan luka batin, dimana ya sementara ini cinta ini ditutup dulu. Walaupun sebenarnya kangen kamu ya, tetapi untuk memperjuangkan cinta nanti dulu ya. Saya lihat dulu kondisi kamu. Kamu mau memperjuangkanku, yuk mari kita berjuang. Tetapi kalau tidak ya sudah ya. Saya di sini, yang penting saya ada duit, saya enjoy, saya happy, ya sudah, nggak apa-apa deh kesepian ketimbang nggak ada duit baru punya pasangan mumet pusing stres, ujung-ujungnya tersakiti, ujung-ujungnya ya bisa gila karena cinta. Jadi lebih memilih untuk waras saat ini. Waduh ya, jadi mati rasa ya, mati rasa yang dibuat-buat ya, padahal sebenarnya kangen ya. Kayak bilang nggak ada cinta-cintaan ya, karena logikanya main ya. Dan ya menyerahkan semua kepada semesta untuk diberikan yang terbaik oleh semesta di saat dan di waktu yang tepat. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kondisimu. Ini bisa dari dirimu yang mati rasa tentang cinta, atau dari dirinya ya, yang mana sebenarnya kalian berdua mempunyai rasa. Cuman ya karena belum bisa atau berani untuk bertarung lagi ya, sehingga memilih untuk diam dan melihat takdir semesta ke depannya bagaimana. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu dan semoga resonate. Oke. Dan berikutnya di sini untuk lebih jelasnya dari koneksi inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya. Kita mulai dulu dari inisial dia, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf Y, ada huruf E, ada huruf A, L, C, K, Z, O, S, W, I, G, J, U, F, H, R, dan B. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada zodiak atau bintang Sagittarius, ada bintang Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Taurus, dan ada bintang Leo. Jadi ini yang bisa saya readingkan ya untukmu, di mana mati rasa akan cinta ya. Tetapi sebenarnya ya benih-benih cinta itu mau tumbuh ya, tetapi saat ini ya nggak usah dipupuk dulu ya. Nanti cinta semakin besar tambah memberikan harapan, di mana ya lebih ingin sendiri dulu dan melihat akan perjuangan dari cintamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, penuh sukacita, dan diberikan koneksi dengan dirinya yang benar-benar tulus mencintaimu. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.